Kontrak Perkuliahan Pendidikan Pancasila Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat ilmu dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menuntutnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan manusia dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya mengajak kalian memulai perjalanan satu semester ini dengan semangat yang tinggi dan hati yang terbuka. Mata kuliah pendidikan Pancasila bukan hanya sekadar mata kuliah formalitas, tetapi sebuah jalan untuk memahami jiwa bangsa, menanamkan nilai kebangsaan. Ia adalah jembatan untuk menanamkan nilai kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan menjunjung tinggi keberagaman. Mata kuliah memiliki bobot 2 satuan kredit semester, ditempuh pada semester ganjil. Saya, Budiono, akan mendampingi kalian sebagai dosen pengampu. Tidak ada prasyarat khusus, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkembang di kelas ini. Kecakapan abad ke-21, di era yang penuh dinamika ini, kalian harus membekali diri dengan kecakapan abad ke-21, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kalian harus mampu menelah fenomena sosial dan politik dengan mata hati yang jernih. Tidak cukup sekadar menghafal teori demokrasi, tetapi harus mampu menilai praktiknya di Indonesia dan tantangan yang muncul. Berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi adalah kunci. Baik secara lisan maupun tulisan, harus mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan meyakinkan. Dalam diskusi tentang kewarganegaraan, kemampuan ini memungkinkan kalian menyampaikan pendapat dengan santun dan penuh respek. Kolaborasi belajar tidak pernah sendiri. Kolaborasi mengajarkan kalian berbagi ide, bekerja sama menyusun makalah, presentasi, dan diskusi kelompok. Saat membahas identitas nasional, kalian bisa membagi tugas, mencari referensi, menyusun materi, dan menyajikan hasilnya di depan kelas dengan harmonis. Literasi digital. Teknologi adalah sahabat bukan musuh. Gunakan sumber belajar dari daring, aplikasi pembelajaran, dan bahan ajar interaktif. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas membuat pembelajaran hidup. Dengan menguasai kecakapan-kecakapan ini, kalian agen perubahan yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Mari kita bicara tentang tugas yang lebih besar. Membangun bangsa yang beradab. Tantangan terbesar bangsa ini adalah praktik kekerasan, korupsi, intoleransi, dan perundungan yang masih terjadi. 4 hal ini mengancam moral generasi, mengoyak stabilitas sosial, dan memperlambat kemajuan bangsa. Kekerasan adalah luka, baik fisik, verbal, maupun psikis. Al-Quran menegaskan, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Kekerasan bertentangan dengan misi beliau. Di sisi sosial, kekerasan menyimpan trauma dan dendam yang berulang. Hukum pun menegaskan larangan ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anti korupsi. Korupsi adalah racun sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Al-Quran menegaskan larangan memakan harta dengan cara batil. Korupsi merusak tatanan sosial, memperlebar kesenjangan, dan memiskinkan rakyat. Hukum mengatur ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anti-intoleransi. Intoleransi merusak persaudaraan. Al-Quran menegaskan, Lakum dinukum waliya dini, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nabi Shalin Piagam Madinah, bukti penghormatan terhadap pluralitas masyarakat. Secara sosial, intoleransi memicu diskriminasi, konflik horizontal, dan perpecahan bangsa. Hukum menjamin kebebasan beragama dan berpendapat melalui UUD tahun 1945, pasal 28E, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Anti perundungan atau bullying. Perundungan adalah luka yang berulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah yang tidak mengganggu Muslim lain dengan lisan dan tangannya. Bukhari dan Muslim.
Islam menekankan persaudaraan dalam semua dimensinya. Bullying menimbulkan depresi, menurunkan prestasi, dan bahkan dapat memicu tindakan bunuh diri. Hukum mengaturnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penutup dan pesan inspiratif. Keempat isu ini memiliki benang merah. Semuanya merusak harkat manusia dan kualitas bangsa. Anti kekerasan menegakkan kasih sayang. Anti korupsi menjaga keadilan sosial. Anti intoleransi merawat keberagaman. Anti perundungan menumbuhkan generasi yang sehat mental. Mahasiswa yang saya banggakan, tugas kalian bukan sekadar menuntut ilmu, tetapi menjadi teladan. Integrasikan nilai agama, sosial, dan hukum dalam setiap langkah. Bangunlah peradaban bangsa yang bermartabat, damai, dan sejahtera. Ingat, masa depan generasi dan bangsa ada di tangan kalian. Jadilah cahaya yang menuntun mereka ke arah yang benar. Rincian pertemuan, perjalanan belajar kita akan berlangsung 16 kali pertemuan. 14 pertemuan akan dilakukan secara tatap muka dan diskusi aktif di kelas. 1 pertemuan diperuntukkan sebagai ujian tengah semester. 1 pertemuan lainnya untuk ujian akhir semester. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk bertukar gagasan, menyalakan semangat kritis, dan memperkaya pemahaman kalian tentang Pancasila. Persyaratan perkuliahan. Kehadiran menjadi fondasi utama. Mahasiswa harus hadir minimal 80% dari seluruh pertemuan. Kehadiran yang kurang dari itu akan dianggap tidak memenuhi syarat lulus. Ingatlah, hadir bukan sekadar fisik, tetapi hadir dengan pikiran dan hati untuk belajar. Penilaian-nilai kalian akan dibentuk dari beberapa aspek. Kehadiran, 15%, tugas-tugas individu dan kelompok, 25%, ujian tengah semester, 30%, ujian akhir semester, 30%. Penilaian ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dedikasi dan partisipasi aktif kalian dalam perjalanan belajar ini. Metode perkuliahan. Perkuliahan ini menekankan partisipasi aktif mahasiswa. Pertemuan pertama, pengantar dan penyampaian kontrak perkuliahan oleh saya sebagai dosen pengampu. Pertemuan kedua hingga berikutnya, diskusi kelas atau diskusi kelompok oleh mahasiswa. Peran serta, dosen, 20%, tugas-tugas, tugas individu untuk mengasah kemampuan pribadi. Tugas kelompok berupa makalah dan presentasi sebagai bahan diskusi. Kelompok pertama, bertugas presentasi untuk diskusi. Kelompok kedua, bertindak sebagai moderator dan notulen. Dan seterusnya. Materi perkuliahan. Selama semester ini, kita akan menempuh 14 bab yang membahas Pancasila dari berbagai perspektif. Setiap bab akan kita telusuri bersama secara mendalam. Sejarah lahirnya Pancasila dan perjuangan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi nasional. Perspektif hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan nasional, hak asasi manusia, globalisasi, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan Pancasila bagi generasi muda. Setiap bab akan dikaitkan dengan nilai-nilai anti kekerasan, anti korupsi, anti intoleransi, dan anti perundungan, sehingga pembelajaran tidak hanya akademik, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan dan moralitas. Mahasiswa yang saya banggakan, kontrak perkuliahan ini disusun sebagai pedoman agar perjalanan belajar kita lebih terarah dan bermakna. Namun, ingatlah, ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa keberkahan. Seperti ajaran para ulama, akhlak lebih tinggi daripada ilmu, karena ilmu akan bernilai hanya jika digunakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab moral. Belajar adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Jadikan rasa ingin tahu sebagai api yang menuntun langkah kalian, dan tetaplah rendah hati dalam setiap proses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu, dan menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, 29 September 2025, Dosen Pengampu Budiono.